Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama materi dimensi 3 bagian 2. Materi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Untuk kompetensi dasarnya masih sama, sedangkan indikatornya diharapkan siswa dapat menentukan jarak titik ke titik. Nah, setelah kemarin kita sudah belajar bagaimana kedudukan titik, garis, dan bidang, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan jarak titik ke titik. Sebelum kita menentukan jarak titik ke titik, maka kita perlu tahu dulu apa itu jarak. Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini. Ada titik A, B, C, dan D. Keempat titik ini merepresentasikan kota A, kota B, kota C, kota D. AB 16 km, BC 18 km, CD 23 km, DA 20 km, sedangkan AC 27 km, BD 17 km. Nah, Nasita berencana menuju kota C berangkat dari kota A. Mau menuju C dari kota A. Nah, coba tentukan rute perjalanan yang mungkin bisa ditempuh Nasita dan panjang rute-rute tersebut. Oke, kita buat tabelnya dulu. Nah, kemungkinan pertama bagaimana? Kemungkinannya ada rute ABC dengan panjang 34 km. ABC. Nah, totalnya berapa? A ke B 16, B ke C 18, sehingga didapatkan 34 km. Oke. Terima kasih Aina. Coba kemungkinan rute yang kedua, Dea. Untuk yang kedua, lintasan ADC totalnya 43. ADC. Berarti A ke D 20, D ke C 23. Maka jumlahnya 43 km. Oke, terima kasih Dea. Coba kemungkinan rute ketiga, Mila. Yang ketiga, A ke D ke B ke C. Oke, ADBC. ADBC. A ke D panjangnya lintasannya 20, DB 17, BC 18. Panjang lintasan rute ADBC berapa, Mila? Lewat ADBC 55 km. Oke, 55 km. Oke, terima kasih Mila. Apa ada kemungkinan yang lain? Paling rumit ya, ABDC itu totalnya 56, dan yang terakhir yang paling pendek yaitu A langsung ke C itu 27. Oke, ABDC. Tadi ADBC ya, sekarang ABDC. A ke B 16, B ke D 17, D ke C 23. Nah, totalnya 56 km. Dan yang terakhir dari A langsung ke C, panjang lintasannya berapa tadi? 27 km. Terima kasih banyak Dea. Nah, setiap rute memiliki panjang lintasannya masing-masing ya. Nah, dari itu semua, jarak antara A ke C adalah 27 km. Jadi jarak antara kota A ke kota C adalah 27 km. Coba kalian simpulkan apa itu jarak. Jarak ialah panjang suatu lintasan yang paling pendek ya. Oke, satu persatu dulu. Mulai dari Aina, silakan. Apa itu jarak? Jarak ialah panjang lintasan terpendek. Jadi jarak itu
suatu lintasan yang paling pendek ya. Jadi menurut saya jarak itu lintasan terpendek yang dapat ditempuh dari suatu titik ke titik lain. Terima kasih semuanya. Jadi dari itu semua tadi kita peroleh jarak adalah panjang lintasan yang terpendek. Jadi kalau misalkan dari kota A ke kota C, maka panjang lintasan yang terpendek itulah jarak dari kota A ke kota C. Nah, kita tuh definisinya jarak titik ke titik. Misalkan ada dua titik, titik A dan titik B. Jarak antara titik A dan B adalah panjang lintasan terpendek yang menghubungkan antara titik A dan titik B. Nah, coba perhatikan contoh berikut. Manakah yang merupakan jarak antara titik F dan G? F ke G adalah panjang ruas garis FG. Nih ya. Oke, selanjutnya. Manakah yang merupakan jarak antara titik B dan D? B dan D. Nah, B dan D. Panjang diagonal bidang BD. Jadi ini jarak titik B ke titik D. Manakah yang merupakan jarak antara titik A dan G? AG. Nah, panjang diagonal ruang AG. Selanjutnya ada 5 T, A, B, C, D. Manakah yang merupakan jarak antara titik T dan D? Nah, panjang ruas garis TD itu adalah jarak titik T dan D. Selanjutnya, manakah yang merupakan jarak antara titik B dan D? Nah, panjang diagonal bidang BD, di sini bidang diagonal alas ya. Oke. Nah, tadi kita sudah tahu apa itu jarak, yang mana yang jarak. Nah, sekarang bagaimana menentukan jarak titik ke titik? Jaraknya berapa? Coba perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sini ada ruangan. Dalam suatu ruangan ukuran 4 x 4 x 4 meter, dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap. Berapakah jarak lampu ke salah satu sudut lantai ruangan? Untuk menentukan jarak lampu ke sudut lantai ruangan, maka kita perlu tahu bagaimana cara menentukan jarak titik ke titik. Nah, sebelum nanti kita menentukan jarak lampu ke sudut ruangan, coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Ada titik A dan titik B, maka jaraknya kita hubungkan A ke B. Nah, bagaimana menentukan panjangnya ini? Jaraknya berapa? Nah, B tarik tegak lurus dengan A di C. Nah, jadi ini vertikal, horizontal, ketemu di C, ini tegak lurus. Nah, bagaimana mencari AB? Masih ingat kira-kira menggunakan apa? Kalau ada segitiga siku-siku seperti ini? Nah, di teorema Pythagoras. Sehingga kita dapatkan dulu bahwa AB kuadrat itu sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Coba diingat-ingat lagi. Nah, kita kembali ke tadi, masalah tadi. Ada ruangan ukurannya 4 x 4 x 4, ada lampu di tengah, yang ditanyakan jarak lampu ke sudut lantai ruangan. Nah, karena ruangannya sama rusuknya 4 x 4 x 4, maka saya bisa ilustrasikan menjadi seperti ini. Nah, ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuknya 4 ya. Nah, yang ditanya jarak lampu ke sudut lantai ruangan, maka lampu itu terletak di atap sini di tengah-tengah, maka hubungkan EG dan FG sehingga bertemu di titik T. Nah, inilah tempat lampunya ya. Nah, yang ditanya adalah jarak lampu ke sudut ruangan. Sudut lantai ruangan. Sudut lantai ruangan itu ada 4. Ini titik A, titik B, titik C, titik D. Ini B. Nah, maka jaraknya bisa T ke A, bisa T ke B, bisa T ke C, bisa T ke D. Karena T-nya terletak di tengah-tengah, nah sehingga dan ini bentuknya kubus, maka jaraknya pasti sama. Nah, saya menggunakan TA saja. Jadi kalau sudah ketemu, yang ini juga ketemu ya. Kita menggunakan TA di sini. Nah,
akan dicari jarak titik T ke titik A. Jarak titik T ke TA salah satunya bisa dicari dengan menggunakan segitiga AET. Bisa juga segitiga yang lain, jadi tidak harus ini. Bisa kamu tarik ke sini ke bawah. Nah, bisa seperti itu. AE tegak lurus dengan ET sehingga AET adalah segitiga siku-siku. Jadi ini siku-siku. Nah, maka untuk mencari AT berdasarkan tadi teorema apa? Nah, Pitagoras. Jadi bisa saya gambarkan seperti ini. Ini adalah A, ini E, ini T. Siku-siku di sini. Ini panjangnya tadi rusuknya 4. Nah, ET kita belum tahu. Yang dicari AT. Maka AT kuadrat sama dengan jarak T ke A ya, sama aja TA kuadrat. Nah, AT kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah ET kuadrat. Nah, A 4 kuadrat. Nah, ET-nya belum tahu. Ini yang mau dicari dulu. Oke. Nah, perhatikan bahwa ET itu adalah setengah dari EG. EG itu diagonal bidang, ya. Nah, berarti ini titik F di sini. Bisa dicari EG dulu, bahwa ET itu adalah setengah dari EG. Kita cari EG dulu. EG kuadrat sama dengan EF kuadrat ditambah I kuadrat. Sama dengan EF-nya 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, sama dengan 32. Oke, berarti EG kuadrat sama dengan 32, maka EG sama dengan 4 akar. Nah, berarti ET itu setengah dari EG. Setengah kali 4 akar 2, ketemu 2 akar 2. Kita kembali ke segitiga tadi. Ini A, E, T. Berarti ini T ya. TA kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah ET kuadrat. AE-nya 4 kuadrat ditambah ET-nya 2 akar 2 kuadrat. 16 ditambah 2 akar 2 kuadrat itu 4 kali 2, 8. 16 tambah 8, 24. Sehingga TA sama dengan akar 24. Kalau disederhanakan akar 24 itu bisa berapa? Oke, 2 akar 6. Nah, jadi kesimpulannya jarak lampu ke sudut lantai ruangan adalah 2 akar 6 meter. Itu. Selanjutnya contoh kedua. Diketahui limas beraturan TABC dengan bidang alas berbentuk segitiga sama sisi. TA tegak lurus dengan bidang alas. Coba bayangkan dulu ada limas beraturan TABC. Bidang alasnya itu bentuknya segitiga sama sisi. Nah, TA tegak lurus dengan bidang alas. Coba ilustrasikan dulu gambarnya. Nah, kita bisa gambarkan ilustrasinya seperti ini. Alasnya segitiga sama sisi, sehingga AB sama dengan AC sama dengan BC. TA tegak lurus dengan bidang alas. Berarti TA nanti tegak lurus dengan AB, tegak lurus dengan AC. Nah, pertanyaannya, jika panjang AB 4 akar 2, dan TA 4, yang ditanya adalah jarak titik T ke C. T ke C ini. Nah, bisa diilustrasikan seperti ini ya. Ada
TA-nya 4, AB 4 akar 2. Ini alasnya 3 sama sisi. Nah, yang ditanya adalah jarak T ke C. Ini berapa TC? Nah, TC yang ditanya ini ya, TC berapa? TC kuadrat itu sama dengan TA kuadrat ditambah AC kuadrat. Oke, TA-nya 4 akar 2 ditambah AC. Di sini kan alasnya segitiga sama sisi. Kalau AB 4 akar 2 berarti AC juga 4 akar 2. 4 akar 2 dikuadratkan. 4 akar 2 itu 16. 4 kuadrat itu 16. 4 akar kuadrat itu berapa? 16 kali 2. 32. Jumlahkan berarti 48. Nah, TC sama dengan akar 48 kan jadi berapa? Empat akar 3. Nah, jadi jarak titik C adalah 4 akar 3. Nah, selanjutnya untuk mengetahui seberapa paham kalian dengan menentukan jarak titik ke titik, coba perhatikan permasalahan berikut ini. Setelah makan siang, Joni meninggalkan kantin menuju kelasnya yang terletak di gedung A, sedangkan Wati menuju kelasnya di gedung B. Joni menempuh 10 meter ke barat, sedangkan Wati menempuh 10 meter ke arah selatan, dan 5 meter ke timur. Sesampainya di gedung A, Joni harus naik 10 meter ke atas, karena kelasnya di lantai 2. Pertanyaannya, berapakah jarak antara kelas Joni dan